Kembali bersama saya dalam DBS to the Point, masih bersama Menteri Negara PPN, Kepala Bappenas. Mas Andrinov, ini kan untuk rakyat kecil, tidak bisa kita abaikan bahwa ini sebetulnya pil pahit. Iya, kalau dibiarkan dia pil pahit. Kalau dibiarkan pil pahit, jadi belum pil pahit sebetulnya? Belum pil pahit. Menarik untuk mendapatkan penjelasan, kalau dibiarkan pil pahit dan sebetulnya belum. Iya, karena kalau dengan kenaikan misalnya 2.000 apalagi 3.000 tentu jelas pertama pengaruhnya kepada inflasi umum, kemudian ada inflasi khusus namanya berdasarkan kelompok kelas sosial. Nah, yang paling terkena akibat inflasi khusus itu adalah kelompok masyarakat bawah, karena sebagian besar konsumsinya adalah untuk sembako, ya, termasuk transportasi dan tambah transportasi dan perumahan. Dan karena itu ya pengaruh inflasi terhadap di kelompok ini tinggi sekali, ya, artinya hampir 2 kali lipat dari inflasi umum. Dan karena itulah kelompok ini harus pertama kali diamankan, disiapkan bantalannya lebih awal. Nah, karena itulah diberikan bantalan yang cash itu 200.000 sehingga lebih besar dari daya penurunan daya belinya. Gitu. Ya. Nah, jadi di samping itu disupport lagi untuk anak sekolahnya dengan kartu Indonesia Pintar, keluarga dengan kartu Indonesia Sehatnya gitu. Jadi ada kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu keluarga sejahtera. Dan ini adalah bagian dari bantalan untuk menolong orang-orang ini. Iya. Yang jumlahnya 15,5 juta keluarga. 15,6 juta. 15,6 KK. Ya, Mereka semua sudah dapatkan kartu ini, tapi kan baru kemarin kita dengar bahwa yang dicetak itu 1,2 atau 1,3 juta. Itu yang sudah jalan 1,4 juta, ya, tapi memang butuh waktu berjalan terus dari hari ke hari. Ya, seperti hari ini ada jadwalnya di kabupaten mana saja, provinsi mana saja, besok di mana saja, dan ditargetkan ya paling lama 1 bulan sejak diluncurkan di kantor pos PT. Mulai hari ini? Enggak, sudah sebelumnya kan? Sebelum Pak Presiden pergi ke luar negeri, itu sudah diluncurkan. Nah, kemudian ya itu berlanjut. Ya memang ada proses ya yang masih jalan ya. Mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu ini ya tentu masih ada masyarakat yang kalau mereka tidak menggunakan kartu yang baru atau belum menggunakan kartu baru, mereka masih menggunakan kartu-kartu lama sebelumnya kan? Ya betul. Ya, ya kartu lama juga masih ada. Apa yang berbeda dari bantalan sebelumnya dan setelah ini? Sistem elektroniknya. Sistem elektroniknya dengan uang, dengan kartu itu ya dia bisa langsung gunakan. Ya tidak lalu lewat proses dulu. Dan dengan begitu tidak ada kemungkinan uang itu tidak sampai ke yang berhak. Betul. Karena problem utama selama ini kan bahwa sistem itu mengunci untuk sampai ke kelompok sasaran. Ini bisa dijamin bahwa penyimpangan sampai 0% atau kira-kira bagaimana? Dalam teknologi tetap ada proses yang manual ya. Jadi peluang untuk error apa segala macam tentu akan tetap ada. Tapi ini lebih optimal ya untuk pencegahan dari penyimpangan dibanding dengan yang manual. Ada nggak mekanisme untuk menggali atau mengetahui kalau nanti ini tidak jalan seperti yang diharapkan? Misalnya akan ada penyimpangan begitu, pengawasannya seperti apa? Nah, pertama gini, data sudah diperbaiki, artinya data tentu sekarang lebih baik lagi ya, karena sudah data itu juga sudah digunakan, meskipun ya tentu ada update data ya, dan besaran update ini memang harus tentu sambil jalan ya. Nah, artinya kalau ada perkembangan tambahan sejak 2011 itu tentu ya dipantau, tapi dengan baseline-nya tetap itu data yang sebelumnya gitu. Jadi pemerintah kelihatannya sangat yakin bahwa ini akan berjalan smooth untuk publik ya, sangat yakin. Tapi ya tentu ya kemungkinan penyimpangan kecil-kecilan tentu saja ya tidak bisa dihindari. Yang penting bagaimana setiap muncul masalah ya cepat direspon dengan cepat, tapi memang, termasuk oleh kepala daerah. Tetapi memang mengubah mindset bahwa ini justru untuk kepentingan orang di bawah dan untuk kepentingan pembangunan lebih penting daripada mensubsidi orang di atas, itu menjadi karena berat. Itu di luar program yang 3 tadi, pemerintah yang masih langsung ke kelompok sasaran itu juga menyiapkan program-program lain, misalnya untuk kelompok nelayan, nanti kelompok pekerja yang rentan kena PHK oleh perusahaannya, nanti mungkin apakah kerjasama dengan perusahaan, ya dia tidak usah menaikkan gaji, tapi pemerintah subsidi dengan pelatihan, misalnya seperti itu. Itu memang sedang ini masih dalam proses penggodokan, penyempurnaan secara teknis. Kita akan bicarakan bahwa ini dialihkan ke pembangunan infrastruktur setelah ini.